Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlangga Putra Erwinsyah, NIM 2402015 dari program studi agroteknologi di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Video ini tentang laporan praktikum sel yang diampu oleh Ibu Salmiati MPD PhD. Sel merupakan unit fungsional dan struktural terkecil penyusun kehidupan. Semua fungsi kehidupan diatur dan berlangsung di dalam sel. Sel mampu melaksanakan aktivitas hidup secara otonom asal seluruh kehidupan hidupnya terpenuhi. Sel berperan penting pada masa kuliah botani dasar karena sel merupakan struktur yang mendasari struktur kompleks pada tumbuhan. Tujuan praktikum adalah agar mahasiswa mampu menjelaskan struktur umum sel tumbuhan secara skematik, dapat menjelaskan bagian-bagian dinding sel, dapat menjelaskan komponen protoplasmik pada sel, dapat mengamati isi non-protoplasmik. Alat yang digunakan adalah mikroskop, kaca preparet, penutup kaca preparet, pipet tetes, gelas ukur, silet. Adapun bahan yang digunakan adalah buah pir, tangkai begonia, bayam duri, daun durian, jagung, cabai, kencur, empulur, dan reo. Dan selanjutnya buatlah irisan tipis pada Amaranthus spinosus. Letakkan hasil irisan pada kaca preparet, lalu berikan tetesan air dan tutuplah dengan kaca penutup. Lalu bersihkan dan hidupkan mikroskop sehingga bisa untuk melakukan pengamatan. Amatilah bentuk sel dengan mikroskop. Dan berikut adalah hasil pengamatan dari buah pir. Memiliki campuran sel-sel parenkim dan skleroid. Skleroid inilah yang memberi tekstur kasar pada buah ketika dimakan. Berikutnya adalah reo. Gambar ini secara keseluruhan menunjukkan lapisan permukaan daun atau epidermis yang dilengkapi stomata yang penting dalam proses fisiologis tumbuhan seperti fotosintesis dan transpirasi. Dan berikutnya ada jagung. Gambar ini memperlihatkan sel-sel yang berfungsi dalam penyimpanan dan metabolisme yang sangat penting bagi pertumbuhan jagung. Sel parenkim yang terlihat ini berperan dalam penyimpanan cadangan energi untuk proses pertumbuhan lebih lanjut. Cabai. Secara umum pada preparat cabai kita bisa mengamati struktur sel-sel seperti epidermis, parenkim, dan jaringan penyimpanan. Jika pewarnaan digunakan, misalnya pewarna merah, itu bisa menunjukkan dinding sel atau komponen spesifik seperti kloroplas atau butiran penyimpanan yang mungkin mengandung pigmen atau capsaicin yang membuat cabai terasa pedas. Berikutnya kencur. Pada sel kencur yang termasuk dalam rimpang biasanya kita bisa menemukan jaringan parenkim yang berfungsi menyimpan zat seperti minyak astiri yang merupakan komponen utama dari aroma dan rasa kencur. Di bawah mikroskop, sel ini mungkin terlihat berbentuk poligonal atau bulat dengan dinding sel yang tebal. Kadang-kadang sel ini juga memiliki vakuola besar yang digunakan untuk penyimpanan air dan senyawa organik. Begonia. Gambar ini menunjukkan sel-sel begonia dengan dinding sel yang tampak heksagonal khas tumbuhan. Vakuola besar terlihat di dalam beberapa sel, berfungsi menyimpan air dan menjaga tekanan sel. Dinding sel yang tebal memberi bentuk dan perlindungan. Berikutnya adalah daun durian. Gambar ini memperlihatkan struktur dasar jaringan daun termasuk sistem pelindung dan fotosintesis. Batang bayam duri. Gambar ini menunjukkan sel batang bayam duri. Terlihat dinding sel tebal yang menyusun sel parenkim yang berfungsi menyimpan air dan nutrisi. Ruang antar sel yang lebih besar mungkin berperan dalam pertukaran gas. Struktur ini mendukung kekuatan dan fungsi batang. Berikutnya empelur ketela. Gambar ini menunjukkan sel empelur ketela yang terdiri dari sel parenkim berdinding tipis. Sel ini berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan dengan banyak ruang antar sel untuk sirkulasi udara. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah sel merupakan kesatuan struktural dan fungsional makhluk hidup. Sel terbuat dari kelas utama molekul organik yang sama, yaitu asam nukleat, protein, karbohidrat, dan lipid. Mempelajari struktur dan fungsi sel membantu kita memahami proses biologis yang menopang kehidupan. Mempelajari sel juga membantu kita mengidentifikasi kelainan dan penyakit.